Nah ini ada buktinya geng, tanggal 15 Desember 2024. Nah ini geng ya, ada yang transfer sejumlah 4.900 ringgit, ada 100 ringgit ya, ada 4.102 ringgit ya. Ini kalau diakumulasikan ya di rupiah, hasilnya luar biasa geng. Ini dia geng ya, dari 18 itu sudah ada 10 list senarai ya, nama-nama nih ya yang keluar sebagai tersangka, dan ini mempunyai jabatan semua nih geng. Maksudnya mereka ini bukan orang bisa biasa geng, ya kan. Nih mereka juga tidak mengizinkan kami untuk menunjuk pengacara. Mereka memaksa kami menandatangani surat penunjukan pengacara yang sudah mereka tentukan. Dari sini kan pelik, berarti pengacara atau lawyer yang mereka siapkan ini sudah kerjasama nih geng, ya kan. Itu yang pelik ini. Yo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video ini, dikarenakan ada salah satu sahabat kita yang dari di Instagram bernama Bang Haikal Afik geng ya. Dia kirimkan link satu video geng ya, dan video ini terkait dengan case peras Ubud ya yang dilakukan oleh polisi Indonesia geng ya. Nah ini dia, jadi beritanya ini sepertinya semakin parah geng. Bahkan BBC News mengungkapkan selain belasan polis, ada 2 pengacara atau lawyer geng terlibat pemerasan penonton yang ada di DWP tahun lalu ya, atau di tahun 2024. Waduh, ini agak mengerikan juga ini geng ya. Tidak hanya polis tetapi ada 2 pengacara geng, dan bahkan sampai-sampai BBC News ya mengungkapkan nama-nama, dan ini beritanya sudah keluar nih geng ya, nama-nama senarai atau list ya polis yang melakukan case peras Ubud. Oke, kita akan melihat bersama-sama geng ya seperti apa videonya geng ya, up to date-nya seperti apa. Tapi Rek seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. So langsung aja geng, kita mulai seperti apa videonya geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kasus pemerasan puluhan penonton Jakarta Warehouse Product sampai hari ini masih jadi topik yang banyak diperbincangkan netizen di Indonesia dan Malaysia. Apalagi kemudian ini muncul fakta-fakta baru yang dibongkar oleh netizen maupun oleh wartawan. Maklumlah, dari puluhan penggemar musik elektronik yang diperas polisi itu sebagian besar berasal dari Malaysia. Makanya netizen Krijiran itu benar-benar heboh. Polisi sejauh ini seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Abdul Karim, telah menetapkan 18 orang anggota Polri sebagai pelaku pemerasan. Mereka terdiri ada 18 dari ya, perwira menengah, perwira pertama, dan bintara dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Ini kan lokasinya di Kemayoran ya. Semua itu 18 orang itu, kata Abdul Karim, sudah dipatsus atau ditempatkan khusus, ini bahasa lain ditahan gitu, dan pekan depan akan disidang secara etik. Abdul Karim membantah penonton Jakarta Warehouse Project itu yang diperas jumlahnya sangat fantastis, sampai 400 orang, dan uang hasil pemerasan mencapai 32 miliar seperti yang sebelumnya beredar di media sosial dan kemudian banyak diberitakan oleh media-media online. Menurut Abdul Karim, Kepala Divisi Propam Mabes Polri, ini jumlah penonton yang diperas itu hanya sebanyak 4. Hanya ini tanda petik ya. Ini masih apa geng ya? Ada banyak versi sebenarnya. Ada yang mengatakan 40 warga Malaysia, ada yang mengatakan 400 ya. Ada yang mengatakan ini sampai-sampai hingga mencecah 3,2 miliar. Tetapi ada juga yang mengatakan 32 miliar rupiah geng. Nah ini masih ambigu geng ya, maksudnya masih ada banyak versi ini ya.
40 atau 400, 32 miliar atau 3,2 miliar tak pasti, geng. Tapi yang jelas yang ini sama semuanya versi, geng ya. 18 polis. Nah, ini ya, 18 polis ini ya. Semua berita, semua tajuk news semuanya menyatakan ada 18 polis, geng ya. Itu dia. Hanya sebanyak 45 orang dan jumlah uangnya hanya lagi tanda petik lagi 2,5 miliar. Ini kalau angka 2,5 miliar dianggap kecil ya masih keterlaluan juga ini. Tapi pokoknya tidak sefantastis sebelumnya lah, kira-kira begitu ya. Kenapa kemudian disebut hanya? Tetapi yang mengejutkan karena kasus tersebut Polda Metro Jaya itu melakukan mutasi besar-besaran di Direktorat Reserse Narkoba, mulai dari Polda sampai ke juga Polresnya. Total ada 34 orang yang dimasukkan ke kotak atau dinonjobkan dengan ditempatkan di Yanma atau pelayanan masyarakat, dan mereka ini akan menjalani pemeriksaan. Artinya apa nih? Apakah benar hanya 18 orang atau 34 orang kalau begitu ya? Karena kalau tadi kata Abdul Karim kan 18 orang itu sudah dipatsuskan, sudah ditahan. Sementara kalau di 34 orang ini disebutkan ya ini sekarang dia dinonjobkan dan kemudian akan menjalani pemeriksaan. Nah ini kalau kita lihat nama-namanya 18 orang itu termasuk di antara 34 orang yang dimutasi secara besar-besaran oleh Polda Metro Jaya. Nah yang mengejutkan dari 34 orang tadi yang dimutasi dan kemudian diyanmakan atau dinonjobkan itu 10 orang diantaranya itu adalah perwira menengah, 3 orang AKBP dan 7 orang kompol. Ini luar biasa ya. Waduh. 3 orang AKBP itu adalah 1 AKBP Baryu Bawana Kasubdit ini Res Narkoba Polda Metro Jaya. Ini dia, geng ya. Dari 18 itu sudah ada 10 list senarai ya, nama-nama nih ya yang keluar sebagai tersangka, dan ini mempunyai jabatan semua nih, geng. Maksudnya mereka ini bukan orang bisa biasa, geng. Ya kan? Nih dari pangkatnya ya, dari jabatannya ini AKBP ya, Ajudan Komisaris Besar Polisi. Itu wah, tinggi ya, cukup tinggi lah jabatannya, geng ya. Ini juga ada Kompol, Komisaris Polisi. Wah, itu. Ada lagi nih AKP, Ajudan Komisaris Polisi. Ya kan? Kompol, Komisaris Polisi. Nah ini, jadi waduh. Ya kalian bisa baca sendiri lah, geng ya. Ini dia nama-nama yang sudah tersenarai. Tapi hukumannya ini ternyata bukan dipecat, hanya dimutasi, geng. Dimutasi. Ya, dimutasi itu dipindah tugaskan. Ya, hanya dipindah tugaskan. Aduh. Oke. Kita lanjut lagi. Dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Kedua, AKBP Wahyu Hidayat Kasubdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya dan juga akan menjalani pemeriksaan. Yang ketiga, AKBP Melvino Edward Justisia Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen di Yanma, dan kemudian dia ini juga akan menjalani pemeriksaan. Bahkan kalau yang nama ini, yang terakhir ini, nama AKBP Melvino Edward Justisia ini malah termasuk nama yang disebut oleh Irjen Pol Abdul Karim Kadif Propan Mabes Polri, itu yang termasuk yang dipatsus gitu. Jadi ini kalau kita lihat ya, dari tiga nama AKBP itu, Kasubdit 1, Kasubdit 2, Kasubdit 3. Ini berarti semua kena dong ya. Berapa saya nggak tahu berapa jumlah Kasubditnya. Tapi kalau sampai 3 orang Kasubdit dan semuanya berpangkat AKBP, ini benar-benar parah. Semuanya tadi anggota polisi. Tapi, nah ini yang saya kira perkembangan yang sangat menarik dari hasil penelusuran dari BBC News Indonesia. BBC News ini kan kantor berita yang kantor berita ini tepatnya yang basisnya di London, Inggris, tapi dia ada edisi Indonesianya. Ternyata ada di antara komplotan pemeras itu ada 2 orang pengacara. Mereka ini selama ini sering menangani kasus-kasus di lingkungan Polda Metro Jaya. Nah, peran para pengacara itu dengan dalih untuk mendampingi para korban, karena para korban tidak bisa mencari pengacara sendiri tapi disediakan oleh para polisi. Ternyata mereka ini malah kemudian perannya itu menampung uang hasil
pemerasan. Oh. Jadi kemarin kan gitu, seperti dikatakan oleh anggota Kompolnas Khairul Anam kan memang ada klaster pemberi perintah, klaster pelaksana di lapangan termasuk yang menampung uang hasil pemerasan. Ternyata yang menampung uang hasil pemerasan itu bukan polisi tapi pengacara. Nah ini jadi pertanyaan. Lawyernya itu ya. Itu nggak disebut-sebut namanya ya oleh Kadif Propam, atau kalau Kadif Propam mungkin nggak termasuk wilayah itu ya, karena ini yang dia hanya menangani yang internal polisi. Dan sementara kemudian kalau Polda juga menangani masalah kepolisian, tapi Polda saya kira sekaligus juga kalau ini kemudian diseret ke arah pidana, ya harusnya 2 orang pengacara ini juga terlibat, karena kan memang dipertanyakan ini apakah cuma cukup ditangani secara etik, karena ini pemerasan itu kan udah deliknya delik pidana, harusnya selain masalah etik itu juga ada tindak pidananya. Dan kalau kemudian masuk di wilayah pidana kan para pengacara yang terlibat ini juga bisa dikenakan pidana. Bisa gitu kena ya. lah. Nah saya ajak Anda untuk menyimak hasil penelusuran BBC News Indonesia yang dipublish pada tanggal 27 November atau 2 hari yang lalu. Ini menarik yang dituliskan oleh BBC News ini. Judulnya kesaksian penonton DWP asal Malaysia yang mengaku diperas ratusan juta rupiah oleh polisi. Hasil tes urin negatif, kami tetap diminta membayar untuk bebas. Itu Nah ini ya, kesaksian penonton DWP asal Malaysia yang mengaku diperas ratusan juta rupiah oleh polisi. Hasil tes urin negatif, tetapi anehnya tetap diminta membayar untuk boleh bebas. Kan aneh ya, urin negatif, tidak mabuk-mabukan, tidak minum minuman ya, tidak pengguna narkoboy ya, tapi diminta untuk membayar bebas. Waduh. Anda petik artinya kutipan begitu. Nah ini artikelnya ini dalam bentuk yang naratif, ini jadi sangat menarik ya. Dia BBC News Indonesia itu menulisnya, dimulai tulisannya seperti ini. Amir Mansur 29, maksudnya 29 tahun, rela terbang dari Kuala Lumpur bersama teman-temannya demi berpesta dan berjoget di ajang Jakarta Warehouse Project pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2024 silam. Sebagai penikmat musik rave, warga negara Malaysia ini tidak mau melewatkan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia. Kami sudah biasa bepergian ke negara-negara Asia untuk datang ke musik festival. Kami pernah pergi ke Thailand, Singapura, Korea, bahkan Indonesia. Itu kata Amir kepada BBC News Indonesia. Tahun lalu Amir juga datang ke Bali demi DWP ini, Jakarta Warehouse Project ya. Walaupun namanya Jakarta, tapi memang diselenggarakan di beberapa tempat, Bali, di beberapa ya, daerah lain. Dan ini sudah yang ke-16 ini, karena DWP ini menurut catatan dimulai pada tahun 2008. Pengalamannya menyenangkan, jadi dia memutuskan datang kembali tahun ini. Sialnya rencananya untuk bersenang-senang selama 3 hari malah berubah jadi mimpi buruk gara-gara razia narkoba polisi. Nah, razianya dikasih tanda petik. Amir baru saja memesan layanan taksi daring lewat ponselnya ketika dia melihat temannya dihampiri oleh sejumlah orang. Saat itu mereka hendak kembali ke hotel setelah menonton malam pertama festival musik tersebut. Awalnya saya kira mereka adalah driver ojek online yang sedang mencari pelanggan, kata Amir. Dan Amir berasumsi demikian lantaran orang-orang itu berpakaian bebas dan tidak menunjukkan tanda pengenal sebagai polisi maupun surat izin penggeledahan. Mereka memanggil teman saya yang berjalan dengan saya. Mereka menggeledah teman saya, lalu saya menunggu teman saya karena saya sudah memesan taksi online untuk pulang bersama. Menggeledah itu maksudnya dicari, geng. Nah, coba tolong angkat tangan Anda, dicari, geng, bawa sesuatu yang mencurigakan tak? Mungkin senjata atau apalah, itu maksudnya menggeledah itu begitu, geng ya. Nah itu. Oke, lanjut. Mereka, maksudnya polisi itu, lalu ikut menarik saya, mengecek dompet dan barang-barang saya. Amir mengklaim polisi tidak menemukan barang bukti narkoba apapun saat dia digeledah. Dia juga melihat polisi melakukan hal yang sama kepada sejumlah pengunjung DWP lainnya secara acak. Mereka kemudian dikumpulkan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Sesampainya di kantor polisi, Amir mengaku diminta melakukan tes urin. Ponsel mereka disita, tidak boleh menghubungi siapapun, termasuk pengacara atau kedutaan besar Malaysia. Mereka cuma mengizinkan kami menghubungi keluarga kami, tapi mereka memonitor komunikasi kami, lalu menyita kembali ponsel kami. Nah ini yang pelik nih, geng. Ternyata ini aku baru tahu nih kejadian sebenarnya. Aku kira tes urinnya itu dilakukan di tempat DWP itu, ternyata enggak, geng. Bukan, ternyata mereka ini ya beberapa ratus warga atau rakyat Malaysia ini dibawa ke kantor polis, geng. Nah sesampainya di kantor polis, Amir mengaku diminta untuk melakukan tes urin.
ponsel mereka disita, tidak boleh menghubungi siapapun, termasuk ini nih yang pelik ini, pengacara atau kedutaan besar Malaysia nih, ya, atau embassy Malaysia ini. Dari sini aneh nih, ya kan, geng? Jadi saya sudah bisa membayangkan bagaimana peningnya mereka, bagaimana paniknya mereka, dan bagaimana ketika mereka diintimidasi di kantor polis itu, geng. Bayangin, ya, mereka hanya mengizinkan kami menghubungi keluarga kami di Malaysia, berarti ya, menghubunginya telepon, ya, tetapi mereka memonitor komunikasi kami lalu menyita kembali ponsel kami. Nah, itu. Mereka juga tidak mengizinkan kami menunjuk pengacara. Mereka memaksa kami menandatangani surat penunjukan pengacara yang sudah mereka tentukan. Nah, ini yang sudah mereka tentukan. Ini nih, geng, ya. Mereka juga tidak mengizinkan kami untuk menunjuk pengacara. Mereka memaksa kami menandatangani surat penunjukan pengacara yang sudah mereka tentukan. Dari sini kan pelik. Berarti pengacara atau lawyer yang mereka siapkan ini sudah kerjasama nih, geng, ya kan? Itu yang pelik ini. Aduh, jadi benar-benar nggak ada pilihan, geng, ya. Jadi tidak ada pilihan sama sekali. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melakukan itu. Jadi sangat terintimidasi sekali, geng, itu, geng, ya. Kan pengacara yang sudah mereka tentukan. Pada pagi harinya polisi memberitahu hasil tes urin mereka. Sebagian dari kami positif dan sebagian lainnya negatif. Tetapi walaupun hasil tesnya negatif, mereka tetap mengunci kami di kantor mereka, kata Amir. Mereka bilang karena kami datang bersama-sama walaupun sebagian hasil tes urinnya negatif, kami diminta mengaku salah dan membayar untuk bisa bebas. Padahal nggak salah, geng, ya. Ini berita yang nulis, ya, bukan saya yang bicara. Ini nih, mereka bilang karena kami datang bersama-sama walaupun sebagian hasil tes urin negatif, kami diminta mengaku bersalah, padahal tidak bersalah. Kami diminta mengaku bersalah dan membayar untuk bisa boleh bebas, ya. Mengklaim bahwa dia dan 8 orang temannya diminta membayar 800 juta untuk bisa bebas. Padahal tidak ditemukan barang bukti apapun pada kami. Hanya tes urin sebagian dari kami hasilnya positif. Kami harus membayar 800 juta walaupun hasilnya negatif. Kami tetap harus bayar. Amir mencoba menawar nominal uang yang harus dibayarkan dan akhirnya mereka membayar sekitar ringgit Malaysia 100.000 itu, atau kalau di Indonesia kan jadi 360 juta. Berdasarkan bukti transfer yang masih dia simpan, dana itu mereka kirimkan ke rekening pribadi seseorang bernama MAB. Ini terlihat kan, ini. Jadi transferan. Jadi nggak ngarang-ngarang ini berarti. Nah, ini ada buktinya, geng. Tanggal 15 Desember 2024. Nah, ini, geng, ya. Ada yang transfer sejumlah 4.900 ringgit, ada 100 ringgit, ya, ada 4.102 ringgit, ya. Ini kalau diakumulasikan, ya, di rupiah hasilnya luar biasa, geng. 17 juta. Kalau ini paling kecil sih, ya, 300 ribuan. Ini 14 juta lebih, 32 juta. Jadi oke, berarti orang-orang yang ditangkap itu, geng, orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia yang ditangkap itu, geng, ya, mereka disuruh transfer, ya, bagaimana caranya, akhirnya berkumpul nih, ngumpul sebanyak beberapa miliar itu tadi. Ada yang memberitakan 3,6 miliar, ada yang memberitakan 3 miliar, ya, itu, ya, dari 400 rakyat Malaysia itulah. Waduh, oke. Amir mengklaim MAB adalah pengacara yang ditunjuk polisi sebagai pendamping hukum Amir dan teman-temannya. Ada pula seorang pengacara lainnya berinisial AT yang punya peran serupa dengan MAB, itu kata Amir. Menurut Amir ini maksudnya, AT dikenal sebagai salah satu pengacara di lingkup Polda Metro Jaya. BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait klaim-klaim Amir ini, namun hingga artikel ini diterbitkan belum mendapat respon sampai berarti 2 hari yang lalu, ya, berarti hari Jumat, ya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Pradis Saprianto Reva mengaku belum tahu soal dugaan keterlibatan sejumlah pengacara dalam kasus dugaan pemerasan ini. Ada beberapa yang diperlakukan lebih buruk dari kami, ini kata Amir lagi, ya. Dan Amir mengaku dia menghabiskan waktu hampir 2 malam di kantor polisi. Selama itu dia hanya diberi makan 1 kali. What? Berarti
Dan selama itu dia hanya diberi makan 1 kali. Wah, ini aku baru tahu sih. Waduh. Mengaku melihat banyak orang bernasib sama. Orang-orang itu, kata Amir, tidak cuma dari Malaysia. Makanya saya sebut tadi itu Malaysia yang paling banyak ya. Ada orang-orang Indonesia, Singapura, dan Taiwan. Oh, iya. Berarti karena mereka ini random kan menangkapnya ini. Random, ada orang Malaysia, ada orang Indonesia juga, geng. Ya, orang Singapura dan juga Taiwan. Tetapi kebanyakannya ini orang Malaysia yang kena tangkap ya. Ya Allah. Beberapa yang diperlakukan lebih buruk dari kami. Ada orang Taiwan yang ditaruh di sel karena kantor mereka sudah penuh dengan kami, sambung Amir. Dia akhirnya dibebaskan pada hari Ahad tanggal 15 Desember siang hari. Enggak, ini aku yang masih tertanya-tanya ya soalnya ini. Mereka ada orang Taiwan yang ditaruh di sel. Oke, koreksi, berarti mereka tidak ditaruh di penjara, geng, tetapi hanya ditaruh di kantor. Tetapi yang paling buruk ini orang Taiwan nih, geng. Mereka ditaruh di sel, di penjara. Ya, karena kantor mereka ya atau office mereka sudah penuh dengan kami. Maksudnya kami itu orang Malaysia lah ya. Begitu. Itu hanyalah satu dari banyak warga negara asing yang menjadi korban pemerasan polisi berkedok razia narkoba. Mabes Polri menyatakan bahwa ada 45 warga negara Malaysia yang menjadi korban dengan barang bukti sebesar 2,5 miliar. Tadi yang saya sebut ini mengutip Kadif Propam maksudnya ya. Sebanyak 18 personil kepolisian telah diperiksa terkait dugaan pemeriksaan. Kendati begitu, Amir meyakini jumlah korban dan polisi yang terlibat lebih dari itu. Menurutnya beberapa orang yang dia kenal juga dibawa ke kantor-kantor polisi lain di Jakarta. Salah satunya Polsek Kemayoran. Kejadian itu katanya cukup membuatnya kapok untuk datang ke Jakarta. Ya, kapok itu serik, geng. Ya, serik, gak mau lagi lah. Nah, kapok atau serik. Kalau masih digelar di Jakarta, kami tidak akan datang. Kecuali kalau mereka mengubah lokasinya atau mereka melakukan rebranding, kata Amir. Saat ini dia berharap agar uangnya bisa kembali. Amir mengatakan dirinya telah melapor ke Polri melalui email. Amir sempat menghubungi AT untuk meminta uangnya kembali, namun kata Amir, AT mengklaim uang hasil pemerasan telah dikembalikan ke negara. Kok dikembalikan ke negara? Apa hubungannya? Kamis tanggal 26 Desember kemarin, Amir mengaku tidak pernah mendapatkan uang itu kembali. Dan BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar AD Arisham Indradi, perihal dugaan keterlibatan 2 advokat itu. Namun AD enggan berkomentar dan meminta agar pertanyaan itu disampaikan ke Mabes Polri. Sementara ketika ditanya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, tidak menjawab keterlibatan 2 advokat dalam kasus dugaan pemerasan. Semuanya masih berproses secara berkesinambungan dan transparan bersama eksternal dari Kompolnas sebagaimana sudah pernah disampaikan, kata Brigjen Trunoyudo. Pengalaman pahit dari para pengunjung Jakarta Warehouse Project itu kemudian viral di media sosial. Para refer asal Malaysia rame-rame menyuarakan pemerasan yang mereka alami. Penyelenggara Jakarta Warehouse Project kemudian membuat pernyataan yang menyesalkan kejadian tersebut. Unggahan itu kemudian dipenuhi oleh komentar-komentar bernada marah. Ada yang mengaku diplototi oleh polisi saat sedang asik berjoget. Beberapa ditarik oleh polisi untuk digeledah dan berujung diperas. Imbasnya, ini maksudnya ada beberapa penonton DWP kayaknya dipelototi oleh polisi. Maksudnya dipelototi itu begini, geng. Nah, dipelototi polisi saat sedang asik berjoget. Ya, siapa yang suka kalau dibegituin, geng ya. Kita enjoy ya, menikmati acara dengan joget, tahu-tahu di sebelah kita ada polisi nih. Ya pasti kita nggak nyaman lah ya. Beberapa ada yang ditarik ya oleh polisi dan digeledah. Nah, digeledah dan ujung-ujungnya diugut peras begitu. Mereka mengatakan tidak mau lagi datang ke Jakarta Warehouse Project dan akan lebih memilih datang ke festival musik serupa di negara lain, misalnya Thailand. Tindakan polisi juga dikecam oleh warganet Indonesia karena dianggap memalukan negara, kebobrokan institusi itu go internasional dalam tanda petik ya. Kasus ini juga dinilai merugikan sektor ekonomi dan pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan peristiwa itu memberi citra negatif bagi Indonesia di tengah upaya mempromosikan diri menjadi destinasi kelas dunia. Kementerian Pariwisata menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini, kata Widianti. Permohonan maaf aja rasanya kurang, geng ya. Duit juga harus dibalikin ya.
Kamar Dagang Indonesia atau Kadin turut berkomentar karena khawatir kasus ini mengancam potensi ekonomi dari konser musik internasional. Ini kalau pengakuan dari para korban memang parah banget ya, dan makin parah ini karena kemudian polisi bekerja sama dengan pengacara. Para pengacara ini sebenarnya juga sama-sama seperti polisi. Itu dia juga penegak hukum, dan tugasnya sebenarnya melindungi orang-orang ini ketika mereka berperkara dengan hukum atau mengalami kasus-kasus serupa ini. Tapi ternyata ini pengacara-pengacara ini, kalau menurut pengakuan Amir tadi, justru terlibat atau bagian dari pemerasan itu karena rekening mereka rupanya yang digunakan untuk menampung hasil pemerasan. Aduh. Saya sebenarnya Itulah dia, geng, ya. Ya, akhirnya berita ini update ya. Ada beberapa senarai nama-nama ya. Masih ada 10, kurang 8, geng. Kan ada 18 ya. Masih ada 10 yang sudah terungkap ya, tetapi ternyata tidak dipecat. Ya, mereka hanya dimutasi atau dipindah tugaskan. Misal nih, kalau dipindah tugaskan awalnya mereka kerjanya di Kuala Lumpur. Nah, ibu pejabat Kuala Lumpur, mereka hanya dipindahkan di ibu pejabat Perak misal ya, begitu. Aduh. Dan maka dari itulah ramai yang sebenarnya geram, marah, geng ya, karena case ini, terutama untuk rakyat Indonesia juga lah, geng ya. Mereka pasti malu banget, geng ya. Nah, ini nih, geng ya, komentar-komentar dari para netizen Indonesia ya. Terbuktikan sekarang kenapa soal investasi dan pariwisata kita kalah dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Ya karena ada oknum-oknum yang minta duit pelicin. Nah, duit pelicin ini apa pelicin itu ya? Duit pelicin ini duit mudah. Nah, duit mudah ya, dilicinkan segala urusan. Nah, itu ya, dimudahkan duit pelicin yang ada ya, mereka trauma. Nah, itu ya. Ada lagi nih yang komentar ya, ada for favor ya. Terima kasih warga Malaysia atas reaksinya membongkar sehingga Polri paham sepenting apa membela kebenaran ya. Itu. Oke, ada lagi nih yang komen, geng ya. Saya warga Indonesia mendukung Malaysia mengusut tuntas pemerasan yang dilakukan polisi Indonesia. Wah, kalau Malaysia mengusut tuntas sepertinya nggak boleh, geng, nggak bisa, karena mungkin dari pihak yang dirugikan, rakyat Malaysia yang dirugikan itu mereka hanya bisa melakukan curahan hati di media sosial, tapi untuk mengusut tuntas itu sepertinya tidak ada, maksudnya tidak bisa, geng ya. Apalagi dari pihak polisi Malaysia nggak bisa, geng, untuk mengusut tuntas itu ya. Kecuali kalau Interpol, nah itu beda cerita kalau itu, geng ya. Interpol yang sampai-sampai ikut terjun ya dalam case ini, ya itu mungkin lain cerita, geng ya. Begitu. Aduh. Nah, ini ada satu komentar dari warga Malaysia, geng ya. Sebagai warga Malaysia yang sudah sering beberapa kali ke Indonesia, saya sangat berharap pemerintah Indonesia memandang serius case ini karena ia melibatkan penegak hukum, bukan warga biasa. Kalau warga yang lakukan boleh lagi diterima, tapi kalau penegak hukum yang berbuat onar ya, berbuat kacau, ini sudah parah. Malah turut mengheret pemerintah Indonesia sekarang jika pemerintah tidak bertegas ya. Statement pihak penyelidik juga sangat diragukan, memandangkan case-case yang kontroversi di Indonesia sebelum ini banyak di cover lain oleh pihak penyidik. Nah, ini kan pula case melibatkan pelancong asing. Nah, lagilah banyak celah boleh dimanfaatkan untuk cover lain. Nah, itu ya. Duh, ya Allah. Warga Malaysia gaungkan terus ke dunia internasional agar mereka tahu kinerja polisi Indonesia di mata dunia. Dan masih banyak sekali komentar-komentar geram, geng ya, 4 hari yang lalu ini ya, memalukan dan menjijikkan, dan masih banyak lagi lah, geng ya. So, itulah, geng, yang saya khawatirkan itu ya. Jadi memang ada ramai sekali kawan-kawan daripada Malaysia itu yang memang suka ya jalan-jalan, bercuti di Indonesia, karena memang selain mungkin tiketnya murah, tempatnya itu juga murah, lokasinya cantik-cantik, mereka sudah sering sekali datang ke Indonesia. Tetapi di komentar-komentar
video YouTube saya sebelumnya, gengnya itu memang ada beberapa komentar-komentar yang mereka itu takut, mereka serik, mereka bahkan sudah plan ya, satu keluarga ini datang ke Indonesia, tetapi setelah dengar berita ini mereka akhirnya tak jadi datang ke Indonesia, cancel, dan akhirnya mereka pindah haluan, pindah ke destinasi lokasi tujuan mereka, ke Thailand, ke Vietnam, yang menurut mereka itu lebih aman dan nyaman. Itu yang saya takutkan sih, gengnya. So ya itulah, saya dah no comment lagi, tapi yang jelas case ini masih terus bergulir ya. Up to date-nya seperti apa, seperti contohnya ada 10 orang senarai nama polis yang sudah muncul tadi, walaupun masih belum 100% ya, masih ada 8 lagi yang belum muncul, geng ya. Tapi itulah. So gimana, geng? Ya, menurut pendapat kalian boleh komenlah di ruang komentar, dan saya berharap semoga di tahun 2025 ini case-case yang seperti ini, seperti yang sekiranya memalukan negara, saya kira ini adalah apa, geng ya, harapan saya ini adalah case terakhir yang seperti ini, geng ya. Itu kasihan polis-polis yang bekerja secara totalitas, secara baik, secara jujur ya, merusak citra mereka hanya gara-gara segelintir oknum polis-polis seperti itu. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Oke, geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi bersama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Nah, di sini, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.